Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari Houston, Texas. Hari ini kita berada di luar kota Houston, tepatnya di College Station, Texas. Di sini tempat salah satu kampus tertua di Texas. Hari ini saya ditemani dan akan ngobrol dengan alumni Texas A&M dan tentunya juga bersama istri saya, Novi. Kita akan ngobrol dengan seseorang yang berjasa, terutama sampai kita bisa berada di Amerika sebenarnya. Dan beliau pintar masak, dikenal di media sosialnya dengan nama Non Airin, Airin Sumolang. Hai. Apa kabar Airin? Baik-baik, sehat. Sehat ya. Ya hari ini kita mau ngobrol tentang udah berapa lama sih sebenarnya Airin di Amerika ini? Aku pindah ke sini itu tahun 99 ya. 99 ya? 99 berapa? 21 ya? Ya, 21. Udah 21 tahun. 21 tahun hidup merantau. Udah merantau. Itu pertama datang sendiri ya? Aku sendiri. Tapi kan waktu aku nyampe sini, waktu pertama kali aku datang sini, kan Mami temenin. Oh, Ya, masih temenin ya? Temenin dulu sampai 1 semester Mami di sini temenin. 1 semester. Dan dulu waktu di Jakarta, Indonesia, Airin tuh sekolah ya sampai SMA. Sampai SMA. Jadi selesai SMA aku nganggur dulu, bukan nganggur sih, ceritanya ngambil bahasa Inggris dulu 6 bulan terus baru kesini. Cuma kayaknya kalau aku bilang daripada belajar bahasa Inggris di Indonesia lebih baik di sini aja. Beda lah ya kalau kita ngobrol dengan orang yang native speaker itu kayaknya kayak air aja mengalir, cepet banget nanggepnya di mana. Oke. Jadi ya, kadang aku nyesel juga kenapa aku putusin ngambil les bahasa Inggrisnya di Indonesia instead of langsung right away pindah ke sini. Cuma ya mungkin saat itu masih in denial, nggak mau pindah ke Amerika. Oh, nggak mau malah ya? Waktu mau berangkat itu terpaksa atau gimana? Angan-angan cita-cita aku dulu kuliah di Bandung. Oh, kejun cita-citanya kuliah di Bandung. Kenapa Bandung? Nggak tahu juga, mungkin karena aku ada beberapa temen kali ya denger cerita, oh ke Bandung kayaknya seru juga nih gua kalau kuliah di Bandung. Makanya aku pikir udahlah aku maunya kuliahnya di Bandung aja. Tapi pas kita dapet green card presiden, itu udah kayak masa depan gua udah dicap, ya Amerika. harus sudah kayak nggak ada pilihan lain. Itu nggak ada pilihan, memang Airinnya mau, tapi apa dorongan support dari orang tua? Memang kayaknya rencananya Mami sama Papi itu memang ngirim kita keluar kan. Oke. Tapi mungkin waktu itu karena green card itu sih yang kayak wah udah that's it, we're going to US, we're going to school to America, whatever it is, whatever happen, pokoknya pergi sekolah di Amerika. Ya karena aku kan tinggal di Indonesia kan banyak temen, banyak saudara, lagi seru-serunya main, terus pergi ke suatu tempat yang asing, bahasa asing, orangnya asing. Cuma ya karena memang udah Mami sama Papi bilang udah pergi keluar, udah pergi pindah lagi sini. Oke, jadi waktu sampai ke sini bukan ke Houston, Texas ya, tapi langsung ke Bryan College Station ya. Itu langsung kuliah atau bagaimana? Langsung daftar masuk ke college. Tapi kan waktu itu karena udah ada anak temennya Mami udah duluan pindah ke sini, jadi dia yang kasih, at least dia yang ngasih tunjuk, oke, gini caranya. Karena dia udah duluan, dia kalau nggak salah 2 semester lebih dulu masuk ke sini. Dan dia udah pindah ke Amerika udah lebih dulu. Aku masih SMA, dia udah di sini, tapi dia pindah dari, kalau nggak salah tadinya mau sekolah ke New York nggak jadi, ke California nggak jadi, akhirnya pindahnya ke College Station. Jadi dia udah at least dia udah punya gambaran gimana hidup di sini. Dia yang cariin kita ke apartemen, dia yang beli furniture dari student lain. Jadi aku datang ke sini tuh sebenarnya apartemen udah tinggal tanda tangan, nggak perlu cari lagi. Terus furniture juga udah dia siapin, udah tinggal masuk ke rumah aja karena ada dia. Jadi dia ini cukup berjasa waktu Airin datang ya. Dan saat ini orang tersebut masih di Amerika. Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Sudah pulang beliau. Memutuskan untuk pulang. Oke. Jadi terus waktu mulai masuk kuliah itu kan backgroundnya dari Indonesia, terus pas sudah mulai di sini orientasi awal masuk kuliah sulit ya?
adjustment pasti sulit ya kak, tapi aku ya itu waktu aku pindah sini 2 bulan di sini aku marah sih sama mami sama marah ya, aduh ini gimana bisa marah sama mami, tapi enggak ya, tanya mami sama dua-duanya. Dua-dua aku sama marah, orang tua. maksudnya ngapain aku jauh-jauh, hidup susah di sini, gak punya temen, gak punya saudara, aduh bahasa Inggris juga, ya ngerti lah bahasa Inggris, tapi pasti beda kan antara bahasa Inggris yang ngerti dengan bahasa Inggris bisa komunikasi dengan orang, ngobrol dengan duduk di kelas dengerin dosen ngomong hanya bahasa Inggris. Aku kesel sih bener-bener. Aku di bulan kedua aku bilang sama mami aku mau pulang. Jadi aku udah gak Irene betah di sini. Irene justru mau pulang nih ya? Aku mau pulang waktu itu. Bener-bener aku bilang sama mami aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Terus karena oh my god, it's a different world. Oke. Jadi pada saat udah masuk nih, ada kelas-kelas khusus yang harus diikuti nggak kalau dari orang seperti international student masuk ke sekolah di Amerika? Ada dulu nggak cuma kalau aku nggak salah ya, dulu itu nggak cuma hanya international student, tapi semua yang mau masuk college itu kita harus ngambil, aku lupa nama tesnya, tapi kita harus ngambil satu tes itu tuh ada 3 jenis, English, writing, sama reading. Oke. Jadi kita mesti ngambil 3 ujian tes ini. Kalau lulus bisa ambil, jadi di college tuh ada kelas-kelas kodenya, jadi kayak apa ya, SKS itu by kode gitu. Kita hanya boleh ngambil di kode yang itu kalau lulus dari 3 ini. Kalau nggak lulus harus ngambil kelas yang untuk supporting 3 tes ini. Jadi waktu itu ya gagal lah ya, aku sampai malam ini, besoknya subuh tes. Besok paginya tes dengan jet lag, dengan stres pindah ke Amerika. Akhirnya aku gagal banget di situ. Terpaksa aku harus ngambil semua kelas yang aku ambil itu ya basic kelasnya untuk sebelum masuk ke college. Berapa lama tuh? 1 semester. 1 semester Aku ngambil itu. Karena harus lulus. Jadi habis itu selesai, tiap berapa bulan tuh ada tesnya. Jadi begitu aku udah kuliah, begitu ada tes itu aku ambil lagi karena kan harus lulus. 3 itu harus lulus dulu sebelum aku bisa ngambil college level. Ya udah, aku lupa kalau nggak salah 1 semester, begitu semester kedua aku ambil tesnya, lulus, langsung aku ambil mata kuliah yang bener-bener yang bisa dihitung SKS-nya. Kalau yang waktu ngambil mata kuliah untuk tes itu ya nggak masuk kredit lah istilahnya SKS. Jadi pengalamannya si Irene ini untuk mereka-mereka yang masih di Indonesia dan berkeinginan untuk kuliah di Amerika sendiri, apa sih yang harus dipersiapkan dari mereka untuk Kalau untuk urusan visa aku nggak tahu, karena kan aku datang ke sini udah dengan residen. Jadi aku udah terhitung kayak warga sini aja. Jadi aku nggak perlu ngurus ke embassy, nggak perlu ngurus ke sekolah, minta surat visa segala macem. Tapi kalau untuk persiapan sekolahnya ya pasti belajar bahasa Inggris lah. Belajar bahasa Inggris ya. Kalau punya kesempatan untuk exchange student, biasanya SMA suka ada ya dulu. Ada exchange pertukaran pelajar. SMP juga ada ya. Pertukaran pelajar ke luar negeri. Kalau ada rezeki buat ngambil itu, ada kesempatan, take it. Ambil, bener-bener ambil. Salah satu teman sekolah aku dulu, anak Indonesia juga, dia SMA nggak sering, kalau saya dia 2 kali ikut exchange student. Yang terakhir yang aku tahu dia pergi ke Oklahoma. Iya, dia bilang ngebantu banget. Iyalah, dia udah tahu kan sistem belajar di sini bagaimana. Bahasa Inggris juga udah biasa gitu, dengar guru ngomong pakai bahasa Inggris, ngobrol sama temen juga ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kalau menurut aku itu membantu banget. Karena beda gitu. Meskipun aku di Indonesia khusus bahasa Inggris juga sama native speaker. Cuma kan kita cuma duduk di kelas 3-4 jam. Pulang ke rumah kita ngobrol lagi bahasa Indonesia. Kecuali nanti kalau mau ujian baru, oh ya gue mesti dengerin rekaman atau belajar ngomong, but that's it gitu. Membantu karena at least aku ngerti kan, kalau nyampe sini aku bisa ngerti. Cuma udah, aku merasa I wish aku belajar bahasa Inggris di sini. Jadi waktu berangkat dari Indonesia langsung ke College Station, artinya langsung ke Texas A&M. Emang pilihannya pada saat itu hanya satu? Texas tidak. Texas A&M tidak dalam list saya. Aku nggak mau ke Texas A&M.
Karena apa? Karena aku tidak punya siapa-siapa di sini. Oke. Jadi awalnya aku itu kalau nggak California, New York atau Florida. Karena semua kita punya saudara di sana kan, Kak? Saudara-saudara kita kalau nggak di California, di New York atau di Florida. Jadi aku bilang sama Mami, pokoknya either 3 tempat ini. Oke. Terus Mami bilang, entah kenapa Mami itu yang ya nanti lihat aja. Tapi aku bilang nggak mau, karena aku sudah sempat dibawa ke sini 1 kali liburan waktu aku SMA. Lihat ada dulu bosnya Papi waktu masih kerja. Anaknya udah masuk ENM. Jadi waktu kita lagi liburan ke Amerika, dia bilang datanglah ke sini lihat ketemuan kita. Papi juga kebetulan pengen karena udah oke, Irene bakal ke sekolah keluar. Kita lihat jalan-jalan cari sekolah. Jadi ya udah datanglah ke College Station. Yang apa ini? Pokoknya pilihan aku mau ke Florida, New York atau California. Tapi kalau New York udah pasti mahal kan, mahal banget di sana. Kan California juga kota besar kan, pasti ya lebih ya beda lah. Jadi Mami kayaknya agak sedikit berat hati untuk pergi ke California. Ke Florida juga waktu itu kita udah sempat main ke Florida lihat sekolah. Oma Oli juga udah di Florida aja gitu. Tapi kita nunggu kabar dari Florida waktu itu nggak ada kabar. Sementara aku udah harus berangkat kan, udah harus sekolah. Terus hubungin lah anak temennya Mami. Jadi ada 2 orang sebenarnya yang udah yang kita tahu ada di College Station. Kita hubungin dia, terus dia bilang oke tante nanti dia ngecek ke sekolah. Terus udah dia berangkat, dia ngecek ke kampus waktu itu. The next 2-3 hari kemudian dapat paket FedEx. Langsung dikirimin dari sekolah. Jadi kalau misalnya tertarik mau masuk sekolah, kayaknya ya kalau aku perhatikan. Kalau tertarik mau masuk sekolah situ, jadi ya pergi ke sana, minta informasinya, nanti mereka pasti akan kirim. Dulu kan apalagi dulu belum ada informasi online, nggak segampang sekarang kan. Semua kan sekarang tinggal klik of a button dapat semua informasinya. Dulu kan enggak. Jadi ya udah dateng gitu, dokumen aku isi, dibalikin lagi atau aku yang bawa. Udah daftar, langsung masuk. Tapi aku nggak langsung ENM ya. Waktu itu aku ambil ke community college dulu di Blit. Jadi sebelum masuk ke ENM aku di Blit. Dan sudah masuk nih, udah mulai jadi student ENM yang dibilang EGI. Bagaimana memilih major? Apa pilih dari awal semester atau gradually tahun berikutnya baru boleh? Ya, aku pokoknya udah bilang oke. Pas SMA tuh aku pikir oke, kalau aku kuliah aku mau masuk psikologi di Bandung. Udah karena terpatri di kepala ini hanya psikologi, begitu aku mau datang ke sini, kayaknya itu udah kayak mindset aku hanya psikologi. Jadi karena aku udah pikir aku udah memikirkan ini dari aku masih SMA, so I guess I will stick to this choice ya. Pas aku kesini ya dibeliin dulu kan, ambil mata kuliah dasar. Nah baru pas mau masuk ke penjuruan mau kayak ambil mata kuliah khusus di psikologi, masuk ke ENM. Jadi kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus itu sebenarnya gimana? 40% serius, terus 60% atau 40% sosialisasi, dan 20% masih bisa leha-leha santai gitu. Masih sih, tapi rata-rata semua teman-teman aku di sini tuh orang-orang pintar. Jadi pintar dan tekun. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi rupanya yang orang Indonesia saya yang datang ketemu banyak orang-orang pintar, orang-orang baik yang di Texas A&M. Anak Indonesia ya, orang Indonesia dari Indonesia yang masuk ke Texas A&M luar biasa pinternya. Jadi ya mereka semua sekolahnya serius. Dari semua yang aku tahu anak Indonesia yang sekolah di sini kayaknya jadi semua ya. Yang aku kenal. Jadi semua mereka... ini sekolahnya tuh bener gitu, bahwa datang ke sini untuk sekolah, nggak cuma yang bokap nyokap gue kirim gue ke Amerika sekolah, keren gitu masuk sekolah di Amerika, gaya-gayaan. Enggak, memang mereka bener-bener sekolah. Dan it's amazing, bener-bener pinter loh. Aku tahu banyak orang yang pintar. Jadi kalau di luar negeri, di Amerika mungkin ya, atau di tempat lain,
ada organisasi Permias ya. Ada. Indonesia Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS. Di Amerika Serikat. Itu seberapa penting sih organisasi itu untuk terutama untuk student-student yang baru masuk kuliah? Itu kalau aku dengar cerita dari beberapa orang benar-benar very helpful ya, karena kayak ada beberapa teman yang aku dengar mereka mau datang ke sini kan ya kayak aku aja tanpa tahu siapa-siapa. Untung aku kebetulan ada anak temannya Mami udah di sini. Jadi at least dia udah kenal banyak anak Indonesia dan dia juga udah tahu gimana kehidupan di sini. Tapi ada beberapa anak-anak dari Indonesia yang nggak tahu apa-apa, cuma tahu Texas A&M major ini bagus, gue mau ke sana. Ada kalau nggak salah ada 1 atau 2 teman aku yang mereka kontak ke ketua Permiasnya. Jadi sebelum mereka datang ke sini, mereka email dulu, saya mau datang ke College Station, mau ngambil jurusan ini, begini, gimana ya? Biasanya aku pernah berapa kali ngebantu karena udah dengar kan, ini ada yang mau datang nih, anak Indonesia baru. Yuk kita jemput, rame-rame jemput. Enggak, ada yang ke Houston, ada yang kita jemput di kalau station kecil-kecil gini ada airport lah. Ada airport ya? Jadi ada. Bisa gitu langsung turun domestik di ya? Domestik, tapi pesawat kecil. Jadi ya biasanya anak Permias, yuk kita jemput gitu, anak baru. Ya kita jemput, tolong jemput, nanti biasanya kalau mereka belum punya tempat tinggal, numpang dulu di rumah siapa gitu. Sampai nanti nyari apartemen sama-sama. Dan biasanya setiap semester dulu anak Permias kita bikin welcoming party. Welcoming party apa ya? Coba anak A&M zaman dulu welcoming party ya namanya, khusus menyambut anak-anak Indonesia yang baru datang. Perkenalan. Jadi perkenalan. Ya. Sesama komunitas orang Indonesia ya. Dulu kan waktu aku SMA lihat di TV gitu, di film-film gitu, Permias, dia anggota Permias San Francisco, Permias Los Angeles, Permias New York, gila keren banget ya Permias, Permias, masuk Permias, Permias. Jadi udah kenal nih komunitas Indonesia dan tentunya pasti sudah mulai banyak nambah teman di sini. Pasti ada perasaan tetap homesick ya. Oh iya. Itu gimana rasanya pada saat itu dan bagaimana cara mengeliminasi, karena saat itu WhatsApp mungkin nggak ada, Skype nggak ada, telepon mungkin tidak mesti pakai kartu. Sekarang bisa langsung video call, hai Mam. Iya, ini gimana tuh? Temen aku yang exchange student di Oklahoma, waktu aku baru pindah, pas Mami masih ada, jadi nggak terlalu berasa. Begitu Mami udah pulang, aku tinggal sendiri di sini, itu berasa banget kan sendirinya. Dia bilang kalau lo rindu dari pengalamannya dia, jadi waktu dia homestay di sini, dia tinggal sama keluarga Amerika kan, dan itu waktu itu telepon susah sekali, belum semudah sekarang. Itu gimana kalau mau nelfon? Harus kartu, harus beli kartu, udah gitu kadang-kadang jahat banget lagi perusahaan kartu telepon ini, beli kartu $10, tapi kalau misalnya nggak dipakai ya dipotong, jadi $10 misalnya 60 menit, atau $10 120 menit, wah keren nih, $10 bisa 2 jam, 3 jam gitu ngobrol. Tapi begitu drop call, potong pulsanya $5 lo ada telepon. Tunggu, Aldit. Sebentar ya, kita lagi. Nah, ini adik saya nih. Dah. Oke, mau bikin susu anak dulu deh. Yuk, bye. Bye. Maaf, intermezzo, ada yang mau bikin susu anak. Anyway, tadi sampai mana? Kartu telepon. Ya, terus dia bilang sama aku, kalau lo rindu, jangan telepon. Justru jangan telepon. Kalau lagi rindu. Jadi kalau rindu. Iya, tapi sekarang udah mudah sih ada. Sekarang udah WhatsApp. Ini tadi video call. Jadi jangan telepon ya. Dia bilang jangan telepon. Kalau lagi rindu jangan telepon. Tunggu, karena kalau lo telepon pada saat lo rindu, rasanya tuh lo semakin kepengen pulang. Jadi dia bilang jangan, kalau lo lagi rindu rumah jangan telepon. Jadi teleponnya kalau lagi santai-santai. Dan kita telepon dulu cuma seminggu sekali loh. Terus aku saking stres. udahlah gue nggak pakai kartu, buka aja internasional lain. Udah jangan ditanya berapa tagihan telepon aku bulan itu, saking stresnya. Jadi bill membengkak. Bengkak sekali. Papa mama is okay. Ya oke aja lah, mau bilang gimana. Yang penting kangen tersalurkan kepada. Iya, sedih banget lah telepon gitu.
Terus pada saat itu Irene tahun berapa ya masuknya? 99. 99. Dan sempat merasakan pada saat itu kejadian 9/11 ya? Iya, 9/11 aku dari sini. Dan pastinya komunitas Indonesia itu cukup lumayan ya di sini. Lumayan. Itu dampaknya apa? Ya, untuk kita sebagai student dari Indonesia yang 9/11 sangat erat hubungannya dengan agama Islam. Itu pasti komunitas juga ada yang beragama Muslim studentnya. Itu impact-nya apa ke mereka? Banyak. Waktu itu kalau aku nggak salah ya, buat Egi yang nonton, kalau ingat tulis di komen ya. Kalau aku nggak salah, aku sempat dengar setelah 9/11 itu yang laki-laki kan harus report ke USCIS di Houston. Oh, oke. Bagian imigrasi. Ya, ke bagian imigrasi. Jadi harus bikin report bahwa siapa mereka, di mana tinggal, apa segala macam. Jadi harus ke USCIS, kalau nggak salah di USCIS, tapi yang pasti ada di Houston, harus ke sana. Oh, jauh, 1 jam setengah. Jadi untuk teman-teman ya, dari antara College Station sampai Houston like 1 jam setengah. Jadi mereka harus lapor, yang laki-laki mesti lapor ke USCIS. Terus kalau nggak salah sih ada FBI atau something agency gitu, datang ngetokin rumah untuk ngecek ya. Iya, jadi dia datang langsung tanya, misalnya kayak Karyo gitu. Dan tiba-tiba aja show up di depan pintu nyari, saya cari anak nyari. Oh, oke. Hanya untuk interogasi. Ya, interogasi siapa. Oke. Kamu di sini ngapain? Sudah berapa lama? Statusnya apa? Gitu. Seingat aku sih sempat ada beberapa temen yang didatengin. Didatengin sama agensi, nggak, kurang jelas sih, FBI or something, tapi ya pasti dari government. Nanya, ada screening siapa mereka. Dan kayaknya itu bukan cuma anak Indonesia deh. Semua international student kena di sini. Jadi tapi yang laki-laki, yang perempuan laki-laki ya. Jadi efeknya untuk di kampus sendiri itu gimana setelah 9/11? Oh, kita nggak berasa sih, kita berasa biasa aja, seperti normal aja, nggak dianggap kayak yang karena kamu dari majority kan, nggak ada ya. Mereka juga nggak menganggap apa ya bilangnya. Jadi background apapun, background dari studentnya, mereka nggak terlalu permasalahan. Enggak. Walaupun juga pada saat itu ada kejadian cukup besar 9/11. Iya, di tempat kuliah juga kita dosen-dosen biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa di dalam kampus itu netral ya. Ya, aku nggak ngerasakan apa-apa sih dari kan nggak boleh juga kan. Betul. Di sini memang itu kampusnya bisa berbahaya juga, jadi kita nggak merasa aman, dibedain. Kayak yang teman-teman yang laki-laki yang muslim juga nggak merasa dibedain. Biasa aja mereka. Terus itu berapa lama Irene selesai kuliah ya? 4 tahun aku. 4 tahun ya. Jadi di akhir dari aku begitu aku mulai bisa ngambil aku punya major, selesai ya pas 4 tahun. 4 tahun. Itu gimana persiapan untuk skripsi, ujian akhir? Kita nggak ada skripsi buat undergrad di sini, nggak ada skripsi. Itu dia kalau nggak salah satu alasan aku agak happy sekolah di Amerika. Jadi when I found out nggak perlu nulis skripsi, yes. Itu Irene tahu dari awal di Jakarta atau setelah di sini? Jadi untuk teman-teman yang mau ambil S1 di Amerika, nggak tahu sekarang di Indonesia, jadi tidak ada skripsi, gantinya apa deh ya? Nggak ada ya? Nggak ada, ujian aja sampai selesai. At least di major aku nggak ada ya. Oke. Dan kayaknya di major yang lain juga untuk undergrad-nya sih nggak ada, S1-nya nggak ada yang sibuk nulis skripsi, itu nggak ada. Nanti waktu mereka ambil master, itu tesis ya? Itu tesis ya. Jadi undergraduate nggak ada skripsi, agak berbeda dengan di Indonesia. Agak happy sih aku. Agak happy justru. Akhirnya happy, jadi makanya nggak mau pulang. Kemudian untuk mereka yang mau kuliah di sini, sebenarnya ada perbedaannya sih antara internasional, green card, dan citizen dalam masalah biaya kuliah. Oh ya, kalau citizen sama resident green card, kita dapatnya state tuition, lokal. Kalau international student ya mereka mesti bayar international tuition. Jadi bisa 2 kali lipat mungkin.
jadi cukup berat ya. Berat, Nah, mahal. kita berbicara masalah funding biaya. Tentunya sebagai mahasiswa, tentunya kita masih banyak yang mengharapkan asupan kiriman Orang tua. dari orang tua. Itu gimana mengelola fund yang terbatas pastinya? Aduh, ya sih, betul. Nah, situ salah satu beban juga sekolah di sini karena mikirnya itu kan yang uangnya dikeluarin dolar sih. Yeah. Sementara yang dikirim dari rupiah datang sini spendingnya dolar itu kan, kalau gua gagal mah, aduh, ini bagaimana? Yeah. Mungkin itu juga ya dipikirin teman-teman di sini gitu. Jadi kalau kayaknya orang tuanya udah sacrifice a lot ya di Indonesia, itu bukan uang murah. Yeah. Bisa kirim, apalagi yang dengan aku masih dapat local tuition, aku masih dapat tuition orang seperti orang Amerika. Sementara yang international student itu kan enggak, Betul, tuitionnya betul. lebih gede lagi. Jadi Yeah. kan kalau sampai sekolah nggak selesai, kan habis. It paused. Pas?